warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hisham Masyikin SSYMH dan juga selamat pagi kepada teman-teman yang sudah online pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini semoga baik-baik saja ya, amin. Saya Sawati Mubarokah, mahasiswi sarjana Institut Darul Quran, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita pada kesempatan kali ini, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan presentasi kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja, baik sendiri atau kelompok, yang sifatnya melanggar hukum, moral, dan sosial. Kenakalan remaja dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, terutama di lingkungan masyarakat atau warga yang menjadi penyebab adanya kenakalan remaja. Nah, kapan dan mengapa kenakalan remaja terjadi? Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor kondisi keluarga. Contohnya kayak keluarga nggak harmonis, terus anaknya itu kurang kasih sayang, gitu. Kayak perceraian dalam keluarga itu terjadi. Biasanya anak-anak broken home ya, kayak gitu. Yang kedua, faktor didikan keluarga. Contohnya terbiasa dimanja dan dididik terlalu keras. Dimanja juga nggak boleh, dididik terlalu keras juga nggak boleh. Jadi kita harus sama rata. Ketiga, faktor religi dan lingkungan. Contohnya pemahaman agama yang kurang, lingkungan pergaulan yang kurang baik, dan lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Nah, itu juga bisa menjadi faktor kenakalan remaja itu terjadi. Keempat dan terakhir, faktor ekonomi dan perkembangan teknologi. Contohnya kondisi ekonomi yang kurang, serba kekurangan, dan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Nah, kemudian gimana nih cara mengatasinya? Ada di sini saya menyimpulkan ada 10 cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, biarkan anak remaja mengenali konsekuensi. Jadi kita sebagai orang tua harus memberitahu nih, kalau dia berbuat ini konsekuensinya kayak gini gitu. Jadi mereka akan berpikir kembali untuk membuat perbuatan itu. Yang kedua, berikan anak remaja ruang atau kebebasan dari orang tua. Yang ketiga, kembangkan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi anak dan orang tua ini harus terjalin baik ya. Jadi kalau misalnya anak ada masalah, jadi mereka tuh nggak takut buat cerita ke orang tuanya. Kita juga jadi orang tua harus bisa jadi pendengaran baik buat anak-anaknya. Terus yang keempat, mengganti sikap keras dengan tegas. Yang kelima, mengawasi pergaulan anak namun tidak mengendalikannya. Boleh diawasi, namun jangan kamu nggak boleh, kamu harus lanjut segini gitu. Jadi kayak apa sih ya? Ya diawasi aja gitu, dia kasih tahu kapan pulang, nggak boleh malam-malam, tapi tidak boleh memaksa. Terus yang keenam, memahami perasaan mereka. Nah, kita juga sebagai orang tua harus bisa memahami perasaan anak. Jangan anak dibanding-bandingin sama anak orang lain. Nah, itu kan biasanya anak tuh suka sakit hati ya kalau dibanding-bandingin. Terus yang ketujuh, membuat aturan dan menetapkan batasan yang jelas. Membuat aturan dan menetapkan batasan yang jelas. Jadi kalau misalnya kita kamu nggak boleh sampai kayak gini, tapi batasan itu harus yang jelas, harus ada alasan kenapa nggak boleh melebihi gitu. Yang kedelapan, menaruh rasa percaya pada anak.
kita juga jadi orang tua jangan ntar dia nggak bisa lagi, ntar dia nggak bisa lagi, ntar kalau misalnya masak tergosong lagi. Nah, kita jadi orang tua nggak boleh kayak gitu. Kita harus ya percaya gitu, bahkan harus ayo kamu harus bisa gitu. Yang ke-9, memperkuat karakter positif anak. Dan yang terakhir, kita juga sebagai orang tua harus bisa mengendalikan diri. Nah, begitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum ditutup, saya punya sebuah quotes. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus, lalu mendapatkan ijazah begitu saja. Namun juga soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.